Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam Gorontalo Menyapa bersama saya Elma Wijaya. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas terkait edukasi masyarakat untuk pemilu yang adil. Pemirsa, berbicara terkait pemilu yang adil merupakan pondasi yang penting untuk keutuhan demokrasi dan menciptakan pemerintahan yang representatif dan juga bertanggung jawab. Nah, untuk mencapai pemilu yang adil ini diperlukan keterlibatan aktif oleh seluruh elemen masyarakat, baik pemilih dan juga penyelenggara pemilu. Untuk membahas hal ini tentu saja saya tidak sendirian, sudah bersama 3 narasumber. Narasumber kita yang pertama, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas, Bapak Muhammad Fajri Arsyad, SPD SHMH. Salam sehat, Bapak. Salam sehat untuk seluruh pemirsa TVRI di mana saja berada. Saya Muhammad Fajri Arsyad, anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Iya, dan juga sudah hadir bersama kita sahabat dan pemirsa, yakni Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al Khairat Tilamuta, Ustadz Lukman Ul Hakim Abu Bakar, LC-MPI. Apa kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat walafiat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Dan sudah hadir di tengah kita pemirsa Ketua KIPP Provinsi Gorontalo, Bapak Kadir Mertosono SPDI. Apa kabarnya Bapak? Ya, alhamdulillah baik. Salam pemantauan. Ya, saya ke Kepala Madrasah Aliyah. Ini dimana kita berbicara terkait strategi. Kebanyakan kan kita sebagai pimpinan begitu ya dalam pondok pesantren, pastinya ada pemilih pemula. Dari Bapak sendiri bagaimana untuk strategi yang paling penting harus diterapkan kepada pemilih pemula ini, Bapak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan salam dulu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pendidikan pemilu itu sudah kita lakukan walaupun tidak secara langsung di tingkat madrasah. Sebenarnya di pondok pesantren itu ada juga kita ajarkan praktek-praktek memilih bagi anak-anak, dan sebenarnya dimulai dari dari kelompok santri paling kecil, dari OSIS, dari pemilihan ketua kelas, pemilihan di madrasah, pemilihan di asrama dan sebagainya. Ini semua kita lakukan dan kita berharap ini juga bagian dari edukasi kita terhadap anak-anak, memahamkan mereka tentang bagaimana memilih, apa kesiapan mereka untuk memilih dan begitu juga untuk dipilih. Ya, dan nilai-nilai untuk nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilihan itu sebetulnya juga kita ajarkan ya di madrasah, misalnya nilai tentang kepemimpinan, kemudian nilai tentang keadilan, kejujuran, integritas dan sebagainya. Ini pelajaran setiap hari. Kalau di pondok pesantren soal keadilan kita integrasikan dengan kurikulum pondok pesantren, kurikulum madrasah, kemudian soal integritas yang ini merupakan pelajaran paling dasar di madrasah. Kalau integritas itu kita bahasakan di pondok pesantren seperti yang paling dekat ini mungkin ihsan ya. Ihsan itu atau takwa lah. Takwa, ihsan ini ya makna-makna yang kita harap semakna lah dengan integritas itu. Kemudian yang prinsip keadilan itu juga kita ajarkan hampir di semua kurikulum kita ajarkan soal-soal seperti itu. Jadi memang di madrasah itu, kalau di pondok pesantren Al Khairat Tilamuta, pendidikan politik itu tidak secara langsung kita tampilkan di dalam kurikulum madrasah. Di semua pengajaran-pengajaran itu kita tampilkan. Kita harap anak-anak ini, mereka sekarang mungkin sebagai pemilih pemula, pengalaman mereka untuk pemilu belum ada, tapi kita harapkan mereka benar-benar berpartisipasi di pemilu itu sebagai pemilih yang cerdas. Ya. Jadi ada pengetahuan ya, bukan memilih berdasarkan tidak ada background sama sekali, tidak ada hanya berdasarkan emosional dan sebagainya, tapi benar-benar anak-anak ini kita harapkan. Dan karena kita ini di Madrasah Aliyah mengurus anak yang pemilih pemula cukup banyak ya.
ada banyak, dan setiap pemilu dan anak-anak ini tersebar di seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo, bahkan di luar Provinsi Gorontalo, dan mereka kita fasilitasi untuk memanfaatkan hak pilih mereka itu di setiap pemilu. Kemarin pemilu legislatif, anak-anak ini kita fasilitasi untuk kembali memilih menggunakan haknya, hak pemilihannya itu di daerah-daerah mereka. Banyak ya, kita sampai liburkan beberapa hari biar memberi kesempatan kepada yang jauh-jauh untuk menggunakan hak pilih itu. Ya, tapi sebelum itu juga ya informasi tentang tata cara pemilihan dan sebagainya juga kita gunakan anak-anak ini sebagai media untuk menyampaikan informasi itu, mengkampanyekan isu-isu pemilu kepada keluarga mereka ya. Misalnya tentang bagaimana cara mencoblos, anak-anak ini juga sering kita manfaatkan untuk ikut menjelaskan kepada keluarga mereka di kampung-kampung yang jauh, yang betul. Dalam pikiran kita ada beberapa anak-anak yang berasal dari tempat-tempat terpencil yang mungkin saja akses ke sana belum dicapai oleh KPU atau akses informasi lainnya belum dicapai oleh penyelenggara pemilu. Maka keberadaan anak-anak ini alhamdulillah kemarin kita lihat cukup aktif. Mereka disekolahkan oleh orang tuanya dan kembali memberi pendidikan walaupun pemahaman kepada orang tua walaupun sedikit saja, hanya berkaitan dengan kertas suara dan sebagainya. Itu kita rasa cukup efektif dan saya pikir itu juga cukup membantu pelaksanaan pemilu sukses di beberapa tempat. Baik, Ustadz, terkait dengan hal tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustadz, tentu saja sangat memberikan dampak atau pengaruh yang baik kepada pemilih pemula. Apalagi tadi Ustadz menyampaikan cukup banyak begitu ya data pemilih pemula yang berada di pondok pesantren ini. Saya ke Ustadz, apabila juga menemukan hal-hal yang demikian, ada tindakan pelanggaran, apakah bagaimana komunikasi-komunikasi yang efektif yang dibangun oleh Ustadz dengan para santri? Pertama kalau soal melihat pelanggaran ya, bagaimana santri kita ajar untuk berperan di dalam setiap pelanggaran, terutama pelanggaran dalam kasus ini pelanggaran pemilu. Sebenarnya di kita itu ada pembelajaran tentang amar ma'ruf nahi munkar, itu bagian yang setiap hari kita ajarkan. Kemudian ada satu konsep yang sering kita sampaikan ke anak-anak, bahwa di dalam Islam itu diperkenalkan ada konsep ihsan, konsep seseorang yang mau jadi soleh, mau jadi baik, atau ada konsep yang lebih di atasnya lagi yang disebut dengan muslih. Jadi ada seseorang yang dia memilih untuk bersikap baik, ada seseorang yang memilih untuk memperbaiki keadaan. Nah, kita mengajak santri untuk berada pada posisi muslih ini. Tidak cukup untuk merubah bangsa ini, untuk merubah peradaban. Seseorang itu tidak cukup menjadi baik untuk dirinya sendiri, tapi dia juga mampu memberi kebaikan, menebar kebaikan, minimal mencegah kemungkaran yang terjadi di sekitarnya. Kita perkenalkan dengan konsep muslih itu. Dan kita juga perkenalkan kepada mereka bahwa kalau menjadi baik itu, kalau dengan menjadi baik itu kemudian kita menjadi dicintai oleh semua orang, tapi ketika dia meningkatkan derajatnya menjadi muslih, dia punya potensi untuk dibenci. Iya, baik. Seperti Ustadz, tadi, ketidaknyamanan. Ustadz, ini konsepnya sangat menarik sekali dan saya pikir pemirsa juga penasaran seperti apa konsep lengkapnya yang sering dibagikan oleh Ustadz khususnya untuk para santri di pondok pesantren ini. Dan kita jeda dulu, setelah pariwara berikut ini tetaplah bersama kami. Dan pembahasan kita semakin menarik sekali, yang tentu saja ini menjadi satu hal di mana pemirsa di rumah penasaran seperti apa sih konsep atau metode komunikasi yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ustadz ya, terkait dengan konsep-konsep yang dijelaskan kepada para santrinya. Silakan Ustadz. Ya, jadi memang anak-anak ini kita yakinkan mereka bahwa masa depan ini terletak pada bagaimana mereka hari ini, dan kita harapkan mereka ikut berpartisipasi di dalam merubah keadaan menjadi lebih baik. Di dalam keterlibatan di pemilu itu kita selalu sampaikan dalam amar ma'ruf nahi munkar, dalam pengawasan partisipatif, kita memesankan kepada mereka bahwa kalau ada pelanggaran ya mesti dilaporkan. Dan ketika kita memilih untuk berada di posisi merubah kemungkaran, itu kita berada pada posisi muslih. Muslih itu posisi yang tidak nyaman. Kesolehannya bukan untuk dirinya pribadi, tapi dia mampu menebar kesolehan itu untuk lingkungannya. Kebaikannya bukan untuk dirinya, tapi untuk lingkungannya. Ketika seseorang itu, anak-anak ini kita pahamkan bahwa kalau dia berakhlak baik, dia menjadi soleh, maka dia akan dicintai oleh semua orang. Tapi ketika dia meningkatkan dirinya menjadi muslih, menyebarkan kebaikan itu juga untuk sesama dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar, maka dia berada pada posisi yang tidak nyaman seperti tadi. Kalau ada pelaporan dia melapor, itu posisi dia tidak nyaman. Dan pada saat itu sebetulnya dia tidak nyaman, tapi dia sedang meningkatkan dirinya pada muslih tadi itu.
saya biasa contohkan ke anak-anak, kalau Nabi itu dulu sebelum diangkat menjadi Nabi, dicintai di Mekah, dicintai oleh orang Quraisy karena akhlaknya baik, jujur dan sebagainya. Karena dia masih kebaikan itu masih ada pada dirinya sendiri, belum dia sampaikan kepada yang lain. Tapi ketika dia diangkat menjadi Nabi, punya kewajiban untuk menyebarkan kebaikan pada yang lain, dia mulai dilempari, dia mulai dicaci maki, dimusuhi dan sebagainya. Itu resiko yang mesti ditanggung, dan dengan itulah kemudian seseorang mengangkat level hidupnya. Dalam Al-Quran disebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya bahwa ketika amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan, pada saat itulah kita sudah meningkatkan level kita menjadi khaira umat terbaik. Nah, ini yang kita pahamkan ke santri, sehingga tidak boleh ada yang berdiam diri dengan pelanggaran dan sebagainya, walaupun resikonya tadi dia nanti diacukan, dia nanti tidak disukai, dia nanti dijauhi oleh yang lain, atau mungkin tidak nyaman dengan lingkungannya dan sebagainya. Nah, ini yang kita terus kampanyekan ke santri. Tadi itu soal bagaimana tadi kita memfasilitasi anak-anak. Sebenarnya di kurikulum itu ada pendidikan tentang politik, pendidikan tentang pemilihan tentang penyelenggaraan yang adil dan sebagainya. Sebenarnya kita sudah masukkan secara tidak langsung di dalam kurikulum kita. Tapi juga kita kemarin waktu pemilu legislatif di awal-awal itu kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Kita mengundang, kemarin itu ada kerjasama dengan KPU, mereka datang juga sama seperti kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi di Madrasah Aliyah Al-Heratil Muta. Ada KPU dulu itu, ada KPU Ghost to School sama seperti yang sekarang ini. Teknik pemilihan juga secara teknis anak-anak itu diajarkan. Kita minta alat peraga pemilu juga kita minta dari KPU, dari Bawaslu, kita perkenalkan kepada anak-anak, dan kemudian ada kemarin itu sebelum mereka pulang mengkampanyekan soal bagaimana cara mencoblos dan sebagainya. Kita juga bekali mereka dengan informasi tentang kita edukasi dulu mereka tentang bagaimana hukumnya memilih, fatwa-fatwa MUI yang berkaitan dengan wajibnya memilih, kemudian tidak boleh golput. Ada kemarin itu kita juga membagikan khutbah Jumat yang berkaitan dengan partisipasi untuk ikut memilih dan sebagainya. Kemudian kita fasilitasi dengan kendaraan untuk beberapa daerah yang terjangkau, yang kita fasilitasi untuk sampai ke tempat masing. Luar biasa Ustadz. Jadi tidak hanya pendidikan seperti teori saja yang diberikan kepada para santri, tetapi juga praktik-praktiknya secara langsung disampaikan kepada para santri. Dan kita rasanya sudah dibatasi oleh waktu memang Bapak Dan mohon maaf untuk itu langsung saja saya ingin mendengarkan closing statement dari ketiga narasumber, diawali dari Pak Kadir terlebih dahulu, pesan-pesannya terkait dengan pemilu yang adil. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Elma. Kami dari Komite Independen Pemantau Pemilu adalah bagian dari lembaga pemantau pemilu yang konsisten dalam melakukan pemantauan. Kami sampai dengan hari ini menyampaikan bahwa akan terus hadir dalam mengisi ruang-ruang pemilu dan demokrasi, karena kami ingin memastikan bahwa pemilu dan pilkada ini berjalan sesuai dengan asas-asas penyelenggara pemilu. Kami memang kalau seperti di agama, di agama ada mubalik, ada ustadz. Kami di proses penyelenggaraan pemilu ini bisa dikatakan sebagai mubalik demokrasi. Jadi kami sebatas mengawal, mengadvokasi, menyampaikan, tetapi kami dibatasi oleh kewenangan. Nah, kemudian yang terakhir, closing statement kami berharap kepada pemilih-pemilih milenial, generasi Z dan orang tua, supaya kita hentikan semua ini praktek manipolitik, baik menerima dan memberi, karena ini akan merusak semua sendi-sendi kehidupan kita di negara ini atau di daerah ini. Karena kasihan anak cucu kita ke depan. Ya, mungkin hanya itu dari kami pemantau pemilu, dan sekali lagi kami terus akan hadir untuk mengisi ruang-ruang kosong pemilu dan demokrasi. Baik, silakan Ustadz. Kalau kita ini karena mengelola madrasah, mengelola pondok pesantren, maka fokus kita untuk menyukseskan pemilu itu dan melahirkan pemimpin yang baik melalui edukasi terhadap santri di madrasah, di sekolah, di pondok pesantren. Anak-anak ini fitrah mereka menginginkan kebaikan, mereka belum terkontaminasi oleh hal-hal yang kotor mungkin di luar atau praktek-praktek yang buruk di luar. Mereka masih bersih, pikiran mereka masih
masih baik, kemudian idealisme mereka untuk kebaikan bangsa ini juga masih bagus. Ini yang mesti kita pastikan benar-benar terawat, terjaga di madrasah, di sekolah. Pendidikan politik kita benar-benar tanamkan sejak awal, sejak dini. Kita percaya bahwa pemimpin yang akan terpilih ini nanti juga akan mengurusi masa depan mereka, dan mereka ini adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Jumlah mereka saat ini juga banyak, mungkin mendekati 50% dari pemilih aktif, jadi sehingga potensi mereka sangat besar. Kita berharap benar-benar bisa kita rawat dan kita memilih lingkungan paling kecil ini madrasah di sekolah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil bagian untuk kesuksesan itu di masa depan. Oke, baik Ustadz, silakan Pak Fajri singkat disilakan. Singkat saja, pemilu dan pemilihan itu tidak bisa berjalan secara efektif dan bisa menjamin proses keadilan jika apa yang kita pahami sebagai tugas sebagai warga negara untuk mensukseskan jalannya pemilu maupun pemilihan cuma sebatas menggunakan hak pilih. Tapi mari sama-sama kita terlibat berpartisipasi aktif untuk memastikan bahwa jalannya tahapan pemilu diawasi baik bersama Bawaslu, bersama rakyat, tetap melakukan pengawasan, karena apalagi daerah Bualemo ini kan dikenal dengan Bualemo bertasbih. Maka kalau Bualemo bertasbih harus juga mengawasi. Maka bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Baik, terima kasih Pak Fajri, terima kasih Ustadz Lukman, dan juga terima kasih Pak Kadir, dan juga terima kasih untuk teman-teman santri Pondok Pesantren Al Khairat. Dan pemirsa, demikian program Gorontalo Menyapa. Akhir kata saya Elma Wijaya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.